Bab 2311. Samson berkata dengan ekspresi ketakutan, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya berdiri di sana dan menunggu kematian. Kita tidak bisa membiarkan mereka membunuh kita, kita harus bekerja sama. Kita perlu membuat semua murid dari klan utara bekerja sama untuk melawan mereka. Iblis atau harta tidak penting sama sekali, hidup kita adalah yang paling penting. Simpson benar, dengan bagaimana situasinya, semua harta itu tidak lagi menarik bagi mereka. Nyawa mereka adalah hal yang paling penting, dan memastikan klan mereka bisa mendapat untung juga. Dengan paviliun mayat dengan gila-gilaan berusaha membantai semua orang, jika mereka tidak segera bereaksi, mereka semua akan ditempatkan dalam banyak bahaya. Mereka akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan tanpa cara untuk membalikkan keadaan. Jack menoleh untuk melihat mereka bertiga. Apakah kalian bertiga punya cara untuk memberitahu murid-murid lain dari klanmu? Hayden mengangguk, aku punya ide. Aku punya arai transfer suara dengan Graham. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil arai penyegelan seukuran telapak tangan dari cincin penyimpanannya. Jack tahu apa itu. Arai seperti itu sangat mahal, orang biasa tidak akan mampu membelinya sama sekali. Namun, itu memiliki kegunaannya pada saat-saat penting. Selama kristal roh ditempatkan di luar formasi, mereka dapat mengirimkan suara melalui ruang. Mereka bahkan tidak mampu lagi memikirkan biaya pada saat itu, dan Hayden mengambil beberapa kristal roh lagi, menempatkannya di sana. Berbagai segel mulai muncul, dan dalam 2 tarikan napas, Hayden berkata ke barisan, Graham. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Kita sekarang di... Hayden tiba-tiba berhenti pada saat itu. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa menyampaikan posisinya kepada Graham. Lagi pula, mereka tidak akrab dengan daerah itu. Jack mengerutkan kening sebelum berkata, kami telah maju sekitar 30 km. Dengan Gunung Netherworld sebagai tengara, kami ke barat. Anda dapat menyalakan sinyal ketika Anda di sini. Itulah satu-satunya cara mereka bisa menggambarkan posisi mereka. Setelah suara itu dikirim, suara Graham dikirim kembali setelah sekitar 5 kali tarikan napas. Saya mengerti, saya akan segera menuju ke sana. Setelah itu, Hayden sedikit lebih santai. Dia tersungkur di lantai karena kelelahan. Sebagai seorang pejuang, dia sebenarnya tidak takut mati. Dia telah melihat sesama muridnya dibunuh oleh manusia atau binatang. Namun, ini berbeda dari sebelumnya, ini adalah pembunuhan. Tak satu pun dari mereka akan selamat. Memikirkan hal itu, Hayden tiba-tiba merasa seperti ada yang mencekik lehernya, bahwa dia bisa mati kapan saja. Saat mereka merasa sangat gugup, Jack tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke atas pohon yang layu sebelum dia tiba-tiba bereaksi. Mereka bertiga kaget dan langsung berlari di belakang Jack. Samson gemetar ketika berkata, Jack, apakah kamu melihat sesuatu? Apakah ada bahaya? Jack mengerutkan kening, aku bisa merasakan sesuatu di dahan pohon itu. Jack berjalan ke depan menuju pohon. Gerakan Jack terlalu cepat. Mereka bertiga masih sangat cemas. Meskipun mereka enggan, mereka masih mengikuti di belakang. Bab 2312. Itu adalah pohon layu tanpa tanda-tanda kehidupan yang tersisa di dalamnya. Tingginya kira-kira setinggi 2 manusia. Pohon itu begitu layu sehingga, hanya dengan menyentuh batangnya, lapisan kulit kayu kering akan rontok. Jack mengabaikan orang-orang di belakangnya. Dia perlahan berlutut, menatap tepat ke akar pohon. Mereka bertiga melihat ke arah yang Jack lakukan dan tidak melihat sesuatu yang aneh. Akarnya tampak seperti bagian lain dari pohon. Tidak diketahui berapa lama itu telah mati. Kulit putih berbicara tentang masa lalu. Dengan Jack yang belum mengatakan apa-apa, 3 lainnya tidak berani melakukan gerakan ceroboh. Mereka bertiga hanya menatap ke arah yang dilihat Jack. Namun, tidak peduli bagaimana penampilan mereka, mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh tentang itu. Setelah berlutut untuk waktu yang lama, Jack perlahan berdiri. Matanya memiliki pandangan yang tidak biasa kepada mereka, apa gunanya melakukan semua ini? Apakah ada sesuatu yang istimewa di tempat ini? Setelah mengatakan itu, dia mendongak untuk melihat sekelilingnya. Itu masih dunia yang tak berujung, berwarna darah. Sepertinya tidak ada sesuatu yang istimewa di sana, tidak ada yang menarik perhatian Jack. Isaiah mengerutkan kening dan bertanya, apa gunanya? Jack, apa yang kamu temukan? Jack mengerutkan alisnya, berkata dengan nada polos, guntur darah jahat,
aku merasakan sepotong itu di akar pohon ini. Itu adalah listrik yang sama yang kurasakan di tubuh Riff. Jack dengan hati-hati menyelidiki mayat Riff, terutama listrik di sekitar dadanya. Tanpa itu sebagai referensi, Jack tidak akan begitu akurat memperhatikan keadaan aneh itu. Pria bertopeng itu hanya meninggalkan sepotong listrik di sekitar pohon itu, mungkin hanya sebagai tanda. Itulah sebabnya Jack memperluas perhatiannya, mencoba melihat apakah ada sesuatu yang istimewa di sekitar mereka. Namun, setelah mencari untuk waktu yang lama, dia tidak melihat apa-apa. Mungkin saja itu benar-benar hanya sebuah tanda. Dengan kata-kata Jack, mereka bertiga mengirimkan indera mereka ke akar pohon, dan tentu saja, mereka melihat sisa-sisa Evil Blood Thunder. Ekspresi Hayden sangat gelap, apa yang diinginkan oleh sampah ini. Dia pasti memiliki tujuan dalam pikirannya. Dengan rekan-rekan murid mereka sekarat dengan cara yang begitu kejam, Hayden dan yang lainnya secara alami sangat marah. Di atas mereka, kelompok orang gila sangat mungkin menyerang mereka juga, menyebabkan kelompok itu menyimpan lebih banyak kebencian. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan pria bertopeng itu. Meskipun Jack ada di sana, lawan mereka bekerja sama. Dengan hanya mereka berempat, mereka pasti tidak akan berakhir dalam kondisi yang baik. Simpson mondar-mandir dengan gugup. Keterampilannya adalah yang terlemah, dan dialah yang paling khawatir tentang masa depannya sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Aku merasa kelompok itu tidak hanya gila, mereka adalah orang gila dengan rencana di kepala mereka. Menghadapi mereka, kita harus sangat berhati-hati. Jika tidak, jika kita bertemu dengan mereka, kita akan pergi. Menyelesaikan pernyataan itu, wajah Simpson sangat ketakutan. Bibirnya sedikit bergetar saat dia menatap Jack dengan antisipasi. Jack tahu apa yang dikhawatirkan Simpson. Jack juga tidak bisa berbuat banyak saat itu. Tenang saja untuk saat ini. Kita sudah tahu bahwa kelompok ini pasti akan menyerang jika bertemu dengan kita. Kalau begitu, kita hanya perlu segera mundur begitu kita melihat jejak mereka. Jika kita cukup jauh dari mereka, mereka pasti tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Kata-kata Jack sebagian besar untuk menghibur kecemasan Simpson, tetapi Simpson masih terlihat sangat panik. Bab 2313. Kalau begitu kita tidak akan pernah bisa mematikan indera kita. Selama dia menyadari ada yang tidak beres, kita harus segera melarikan diri, jangan pikirkan hal lain. Kematian itu menakutkan. Itu adalah sesuatu yang mereka semua tidak inginkan, juga tidak ingin mereka hadapi. Kelompok mereka tidak begitu menonjol di antara para master yang berkumpul di tempat tersembunyi untuk sumber daya, tetapi di dalam klan mereka sendiri, mereka termasuk di antara para elit. Mereka adalah murid internal atau murid terpilih dalam klan mereka. Murid atau pelari informal yang normal, dan sebagian besar murid internal lainnya tidak akan pernah berani memandang rendah mereka. Mereka selalu disambut dengan hormat, dan mereka memiliki masa depan cerah untuk dinanti-nantikan. Oleh karena itu, tidak ada dari mereka yang rela kehilangan nyawa di tempat seperti ini. Seluruh tubuh Isaiah sedikit gemetar karena dia terus-menerus dibanjiri wajah pucat Riff di kepalanya. Setengah hari yang lalu, Riff bercanda dengan mereka semua. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat mereka bertemu lagi, murid internal top yang riang dan ceria itu akan berakhir sebagai mayat. Dia mati begitu cepat, hanya dalam satu pukulan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Itu terlalu kejam. Yesaya menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Namun, jantungnya masih berdetak tidak menentu. Setelah beberapa saat, dia memberitahu Jack, Jack, pasti ada alasan mengapa dia meninggalkan bekas di sini. Mungkin ada sesuatu yang istimewa di sekitar sini yang belum kita sadari. Itu karena penyelidikan kami hanya di permukaan. Mengapa kami tidak menyelidiki secara rinci sehingga kami dapat mencoba dan melihat apa yang dia lakukan? Jack mengangguk, kau benar, tapi aku merasa pria bertopeng itu mungkin tidak meninggalkan hanya satu tanda pun. Kita mungkin bisa melihat tanda serupa di sekitar sini. Tepat setelah dia mengatakan bahwa suara ledakan terdengar. Seolah-olah seseorang sedang menuju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Mereka berempat melompat mundur karena terkejut, dan mata mereka semua beralih ke asal suara. Seorang pria tampan berjubah hijau bergegas ke arah mereka, dengan 3 orang lainnya di belakangnya. Pria itu sudah kurang dari 150 meter dari mereka. Melihat itu, Hayden sangat emosional. Graham ada di sini, dia akhirnya ada di sini. Dengan kalian berdua,
Aku mungkin tidak perlu mati lagi. Melihat Graham membuat Hayden benar-benar tenang. Jack mengangkat alisnya, pikirannya memikirkan kembali susunan transfer suara yang telah diambil Hayden sebelumnya. Array adalah sesuatu yang sangat mahal. Biasanya, murid biasa tidak mungkin memilikinya. Bahkan jika Hayden adalah salah satu murid internal teratas di Paviliun Seribu Daun, dia masih tidak punya uang untuk membeli barang seperti itu. Itu berarti bahwa Array pasti diberikan oleh orang lain. Keunikan Array berarti bahwa hanya membeli satu tidak ada gunanya, mereka akan membutuhkan dua untuk digunakan. Memikirkan hal itu, Jack berbalik dan menatap Hayden dengan penuh arti. Sebelumnya, Jack berpikir bahwa Hayden memiliki mulut yang busuk, tetapi hanya salah satu murid yang lebih kuat di Paviliun Seribu Daun. Tidak ada yang sangat penting tentang Hayden, tapi sekarang sepertinya dia meremehkan pria itu. Saat dia memikirkannya, Graham dan Benjamin mendarat di depan mereka. Ketika Graham melihat Jack, matanya sedikit menyipit, jelas terkejut. Bab 2314. Namun, dia tidak pernah menjadi orang yang sangat ekspresif, jadi dia menahan keterkejutannya. Orang-orang di belakangnya jelas tidak memiliki tingkat kendali Graham. Saat mereka melihat Jack, mereka semua melebarkan mata. Wajah mereka penuh dengan pertanyaan. Graham pertama-tama mengangguk sedikit pada Hayden sebelum dia berjalan maju ke arah mereka, memberi hormat kepada Jack. Jack, aku tidak percaya bisa bertemu denganmu di sini. Kukira kau sudah berada setidaknya 2 kali lebih jauh di dalam, membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kata-kata itu terdengar hormat, tetapi Jack tidak memedulikannya sama sekali. Dia merasa geli bahwa Graham jelas tidak tegak dan lurus seperti yang dia inginkan. Sepertinya Graham juga seorang perencana, dan dia harus berhati-hati dalam berinteraksi dengan Graham. Jack hanya mengangguk sedikit, menatap Hayden. Hayden segera mengerti apa yang diinginkan Jack, dan tidak ragu untuk mengungkapkan semua yang mereka temukan. Graham memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Setelah Hayden selesai, Graham berkata dengan serius, sebenarnya, aku juga melihat beberapa mayat dalam perjalanan ke sini. Semua mayat itu milik klan utara. Aku bertanya-tanya apakah itu pekerjaan iblis atau mungkin memperebutkan harta karun. Sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Sepertinya seseorang telah memutuskan bahwa kita semua harus mati di sini. Kata-kata terakhir praktis dipaksa keluar dari mulut Graham melalui gigi terkatup. Benjamin juga tidak terlihat dalam keadaan baik. Dia melangkah maju dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak pernah menyangka bahwa paviliun mayat akan begitu kejam hingga ingin membunuh kita semua. Tak satu pun dari kita mengharapkan sesuatu seperti ini sejak awal, dan kita memberi mereka kesempatan untuk ambil inisiatif. Siapa yang tahu berapa banyak yang mati? Benjamin benar. Meskipun sejauh ini mereka hanya memperhatikan selusin mayat, tidak ada yang bisa menjamin sejauh itu. Mungkin saja, dengan pria bertopeng yang memimpin, paviliun mayat sudah mulai membantai semua murid klan utara. 8 orang yang hadir semuanya memiliki tampang jelek di wajah mereka. Jika paviliun mayat benar-benar menang, maka pria bertopeng itu pasti akan mengepung semua orang yang tersisa di akhir. Meskipun Graham, Benjamin, dan Jack semuanya luar biasa, tetap tidak ada cara bagi mereka untuk melawan angka-angka semacam itu. Jika itu berubah menjadi permainan angka, maka mereka tidak akan berdaya. Jika itu terjadi, mereka akan dipaksa lari, meninggalkan murid-murid yang lebih lemah. Bahkan jika mereka selamat, mereka tidak akan tahu harus berkata apa ketika mereka kembali ke klan mereka. Mereka sudah berada di ambang keputusasaan ketika mereka tiba-tiba mendengar langkah kaki panik di kejauhan. 8 dari mereka melihat ke arah kebisingan. Mereka melihat seorang pria dengan pakaian kompang-camping terlatih-tatih ke arah mereka, terhuyung-huyung saat dia bergerak. Ketika pria itu memperhatikan Jack dan yang lainnya, dia sangat emosional. Meskipun kakinya terluka, dia masih mempercepat langkahnya. Jack mengernyitkan alisnya, merasa siluet itu tampak sangat familiar. Dia tidak bisa menahan diri dari berjalan ke depan untuk melihat lebih baik. Ketika dia melihat siapa dia, jantungnya berhenti, dan dia buru-buru berlari ke depan. Ketika pria itu melihat Jack dan yang lainnya, sepertinya dia telah menemukan harapan terakhirnya. Dia berlari dengan cepat dan mendesak, dan kaki kirinya akhirnya tersandung kaki kanannya, membuatnya jatuh ke tanah. Tepat sebelum dia jatuh ke tanah, seseorang mengulurkan tangan mereka, menahannya dengan aman dan menariknya perlahan. Bab 2315.
Jack memiliki sedikit ketidakpastian dalam suaranya, Nelson. Pada saat itu, Nelson berada dalam kondisi yang sangat buruk. Pakaiannya semuanya berlumuran darah, tubuhnya terkoyak oleh senjata tak dikenal. Dia tampak dalam keadaan yang lebih buruk daripada pengemis di pinggir jalan. Dia telah kehilangan semua jejak sikap mulianya yang biasa. Nelson menggenggam erat lengan Jack, bibirnya sedikit bergetar. Jack, akhirnya aku menemukanmu. Pada saat itu, sisanya telah menyusul. Ketika Yesaya melihat bahwa itu adalah murid terpilih, Nelson, dia melebarkan mulutnya karena terkejut, tidak berani mempercayai apa yang dia lihat. Dia segera berlutut, memegang Nelson dengan kedua tangan. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu begitu terluka? Jack melakukan pemeriksaan sederhana terhadap cedera Nelson. Sepertiga dari vesselnya sudah rusak, dan dia memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Bahkan ada 2 tulang yang patah. Fakta bahwa Nelson berhasil mencapai tempat ini sudah menjadi bukti keinginannya. Nelson tidak lagi memiliki energi untuk menjawab pertanyaan Yesaya. Jack tahu betul betapa besar penderitaan Nelson saat itu. Dia menatap Yesaya, apakah kamu punya obat pemulihan? Aku. Jack memiliki ekspresi yang sangat bermasalah di wajahnya mendengar Nelson. Yesaya segera tahu apa yang dipikirkan Jack ketika dia melihat ekspresi itu dan tidak memikirkan masalahnya. Mencapai cincin penyimpanannya, dia mengeluarkan 2 pil pemulihan, memasukkannya ke dalam mulut Nelson. Jack sudah menjadi murid yang lebih tua dan berada dalam posisi yang jauh lebih tinggi daripada murid biasa. Namun, Yesaya tahu bahwa Jack baru menjadi murid yang lebih tua selama beberapa hari, tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan kekayaan apapun. Oleh karena itu, dia tidak bisa mendapatkan pil pemulihan, itulah sebabnya Jack terpaksa melihatnya. Setelah meminum pil, ekspresi Nelson sedikit tenang. Jack dan Yesaya membantu Nelson duduk, dan Nelson mulai memejamkan mata untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Setelah 2 jam, cedera Nelson mulai stabil. Meskipun dia masih terluka parah, dia sudah cukup menjernihkan pikirannya untuk mulai menjawab pertanyaan. Graham dan yang lainnya pindah, menanyakan beberapa pertanyaan tentang cedera Nelson sebelum dengan cemas menanyakan apa yang terjadi. Nelson mengerutkan kening. Sejak saya meninggalkan tempat awal, saya telah merencanakan untuk membunuh beberapa iblis dan mungkin mendapatkan beberapa harta yang baik. Dalam perjalanan, saya bertemu dengan beberapa rekan murid dan membentuk aliansi kecil. Aliansi kecil terdiri dari 5 orang, 3 dari paviliun berdaulat ganda dan 2 dari paviliun 1000 daun. Untuk beberapa alasan, Nelson memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia menyebutkan aliansi. Bahkan jika sebagian besar dari mereka telah memperhatikan, tidak ada dari mereka yang menyelanya. Nelson melanjutkan, kami berlima maju bersama, membunuh iblis. Perjalanan itu penuh dengan kejutan tetapi tidak terlalu berbahaya. Namun, 2 jam yang lalu, kami tiba-tiba bertemu sekelompok besar murid dari paviliun mayat. Tangan Nelson gemetar saat mengingat kejadian itu. Dia tidak bisa menahan rasa takut dan marahnya. Sepertinya dia telah menyaksikan pembantaian di depan matanya sendiri. Aku tidak tahu berapa banyak murid yang dimiliki pria bertopeng itu bersamanya. Namun, aku tahu bahwa tidak mungkin bagi kami berlima untuk melawan begitu banyak dari mereka. Selanjutnya, dengan pria bertopeng yang memimpin, mereka mungkin dapat dengan mudah mencapai apapun yang mereka inginkan. Jadi, kami berlima menghindari mencari masalah dengan mereka. Dia tidak tahu untuk apa pria bertopeng itu membawa begitu banyak murid. Jadi, kami penasaran. Bab 2316. Bibir Nelson melengkung menjadi senyum pahit saat dia berbicara. Seolah-olah dia sedang mengejek dirinya sendiri dan juga orang-orang yang membicarakannya saat itu. Saya telah berpikir bahwa selama dia tidak memprovokasi mereka, dan selama dia mencoba untuk menjauh dari jalan mereka, kita tidak akan berada dalam bahaya. Tidak ada yang akan pernah menyangka bahwa mereka tiba-tiba berhenti, maju ketika mereka melihat kami, dan malah bergegas ke arah kami. Kami berlima melarikan diri saat kami menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, kami terlalu lambat, dan mereka akhirnya menangkap kami. Bahkan tidak mau mendengarkan kami, tentang identitas kami atau dari mana kami berasal, hal pertama yang mereka lakukan adalah menyerang kita dengan senjata mereka. Seluruh tubuh Nelson gemetar, matanya memerah saat kilas balik dari apa yang telah terjadi melintas di benaknya. Dia merasa benar-benar hancur. Dia menelan ludah dan melanjutkan,
bagaimana kita bisa berdiri melawan mereka. Saya melihat rekan murid saya jatuh tepat di depan saya. Pada saat itu, yang bisa saya pikirkan hanyalah melarikan diri. Syukurlah, tetua memberiku jimat ofensif sebelum kami pergi. Serangan dari item itu sangat kuat setelah diaktifkan, dan itu membuat lubang di grup. Aku mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Air mata yang menggenang di mata Nelson akhirnya jatuh pada saat itu, dan menetes ke pakaiannya. Semua orang saling bertukar pandang, menyadari betapa seriusnya masalah ini. Itu seperti yang mereka perkirakan, tetapi itu juga berarti bahwa situasinya sudah dalam kondisi terburuk. Isaiah dengan sedih berkata, jadi hanya kau yang selamat. Sebenarnya, Isaiah hanya meratapi situasi ini. Dengan apa yang telah terjadi, Nelson akan menjadi satu-satunya yang selamat, namun... Ekspresi Nelson tiba-tiba berubah ketika Isaiah menanyainya, seolah ada kejutan lain. Tingkahnya telah menarik perhatian semua orang. Mereka yang tidak akrab dengan Nelson tidak dapat merumuskan kata-kata pada saat itu, tetapi Isaiah telah mengenal Nelson selama bertahun-tahun. Dengan ekspresi wajah Nelson yang aneh, dia bertanya, apakah ada hal lain yang terjadi? Apakah ada orang lain yang selamat? Nelson tidak berencana membicarakan hal itu. Lagi pula, bukan hanya orang-orang dari paviliun penguasa ganda yang berkumpul di sana. Namun, jika dia tidak mengatakannya, itu bisa membahayakan mereka semua. Dengan itu, Nelson membawa dirinya untuk mengaku, ada orang lain yang selamat, ya. Dia tidak hanya selamat, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Dia dalam kondisi yang sangat baik. Kemarahan Nelson terlihat dari caranya berbicara, dan orang-orang di sekitarnya memandang dengan rasa ingin tahu. Nelson menghela nafas panjang sambil menggosok pelipisnya. Kami bertiga dari paviliun berdaulat ganda, tambah Nelson, hampir menggeram. Selain aku dan murid yang meninggal, ada juga Griffin Olsen. Biasanya, meskipun Nelson tidak benar-benar menyetujui bagaimana Griffin bertindak, dia menganggap Griffin sebagai junior. Namun, situasinya benar-benar berbeda kali ini. Kemarahan Nelson tidak terkendali pada saat ini ketika dia melontarkan tanggapannya, dan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Jack tiba-tiba tersenyum. Apakah Griffin menyerahkan dirinya ke paviliun mayat bahkan sebelum kamu mulai bertarung? Dia mengisap pria bertopeng dan terus-menerus menjelek-jelekkanku. Dia tidak hanya berhasil bertahan, tetapi dia sekarang menjadi bagian dari paviliun mayat. Wajah Nelson menegang saat dia menatap Jack dengan penuh penyesalan. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, kebenaran tetaplah kebenaran, dan tidak ada cara baginya untuk mengubahnya. Dia memaksakan dirinya untuk mengangguk. Seperti yang kamu katakan, saat itu, kami sangat marah, tapi itu tidak membantu sama sekali. Dia sudah mengambil keputusan dan mungkin tidak akan pernah kembali ke paviliun berdaulat ganda. Bab 2317. Jack mendengus, tidak terlalu memikirkannya. Saya pikir dia masih bisa kembali. Selama kita semua mati di sini, tidak ada yang bisa membuktikan apa yang dia lakukan. Dia secara alami dapat kembali dengan selamat dan bahkan mungkin menerima hadiah yang melimpah. Petik 2. Yang lain tampak masam karena hal ini. Meskipun sulit bagi mereka untuk mengkritik situasi, dengan status Griffin serta yang lainnya dari paviliun berdaulat ganda yang hadir, mereka masih membenci tindakan Griffin secara diam-diam. Bahkan bajingan akan membenci mereka yang hanya tahu bagaimana menyedot orang lain ketika tantangan muncul. Isaiah menggertakkan giginya saat dia berkata, dia sudah keterlaluan. Apa yang dia lakukan sebelumnya adalah satu hal, tetapi dengan apa yang dia lakukan kali ini, cukup, sela Jack sambil mengangkat tangannya, tidak ada gunanya kita membuang-buang waktu membicarakan dia saat ini. Jack kemudian perlahan berdiri dan berbalik untuk melihat Graham. Apakah kamu punya cara untuk berkomunikasi dengan yang lain? Dengan mereka mengumpulkan kekuatan mereka untuk melawan kita, tindakan terbaik kita adalah mengumpulkan semua tenaga kita. Graham mengangguk muram, buru-buru mengeluarkan arai transfer suara dan menghubungi semua orang. Paviliun penguasa ganda juga memiliki cara untuk membagikan lokasinya, tetapi dibandingkan dengan susunan transfer suara, itu jauh lebih sederhana. Meskipun demikian, itu masih cukup berguna. Setelah dengan cepat menghubungi semua orang dalam 15 menit, mereka telah memberitahu semua orang yang mereka bisa. Setelah sekitar 2 jam, semua murid klan utara yang masih hidup telah dikumpulkan. Bahkan ada mereka yang memaksa diri untuk datang, meski lukanya bervariasi.
Setelah mereka melakukan head count, mereka melihat bahwa hanya ada 25 dari mereka yang tersisa. Ketika mereka memasuki tempat tersembunyi untuk sumber daya, klan utara telah membawa total 90 murid. Kerugiannya sudah lebih dari 2/3. Itu adalah kerugian besar. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa 25 dari mereka akan keluar hidup-hidup. Situasinya sudah dalam kondisi yang sangat serius. Setelah semua orang berkumpul, perasaan tidak nyaman itu agak reda. Graham sibuk menghibur murid-murid lain, sementara Jack memilih tempat terpencil dan membawa Nelson juga. Dia duduk di sebelah Nelson dan merawat luka Nelson, tidak mengatakan sepatah kata pun. Nelson memandang Jack tanpa daya. Katakan padaku, akankah kita bertahan? Saat dia mengatakan itu, dia memiliki aura keputusasaan dan keputusasaan tentang dirinya. Jack bisa mengerti bagaimana perasaannya setelah menstabilkan luka-lukanya. Jack memberitahu Nelson tentang kematian Reeve. Nelson dan Reeve sudah cukup dekat, dan ketika Nelson akhirnya mengetahui berita kematiannya, moralnya jatuh ke titik terendah yang sama sekali baru. Jack menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya memikirkan semua ini sekarang, kamu lebih baik fokus pada pemulihan. Pada saat itu, suara Graham terdengar dari kejauhan, ayo, Jack. Mari kita bahas tindakan kita selanjutnya. Jack menghela napas putus asa. Sebenarnya, dia tidak ingin membicarakan apapun dengan Graham. Dia terus merasa meskipun pria itu tampak seperti pria yang sempurna di permukaan, dia, sebenarnya, tidak benar. Sayangnya, pada saat itu, mereka dipaksa untuk bekerja sama, dan tetap sebagai sebuah kelompok adalah pilihan yang paling tepat. Dengan pemikiran itu, dia terpaksa berjalan menuju Graham. Graham dengan cemas berkata, Jack, menurutmu apa tujuannya? Jack tertawa kecil. Itu tidak sulit ditebak. Bab 2318. Graham mengerutkan kening saat dia menatap Jack dengan sungguh-sungguh. Jack menatap ke kejauhan, melihat warna darah yang tak berujung di cakrawala. Dia tenggelam dalam pikirannya, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya membuka mulutnya dan melanjutkan, dia ingin membunuh kita. Bagaimanapun, ada manfaat untuk mencapai hal itu. Bagaimanapun, kita adalah pesaingnya, dan hanya dengan membunuh kita, dia akan dengan mudah mendapatkan hadiah itu. Jika kita berhasil tiba di kaki Gunung Netherworld dan dikirim kembali ke Divine Void Slope, akan ada pertempuran lain setelah itu. Jika itu terjadi sebelumnya, dia mungkin akan sangat percaya diri dalam mengalahkan kita berdua. Namun, sekarang, dia mungkin tidak memiliki kepercayaan diri itu lagi. Graham mengangguk setuju, Jack benar. Membunuh mereka akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Jack tersenyum dingin sebelum dia menambahkan, dia punya dendam padaku sejak awal juga. Lebih jauh lagi, dia pasti memiliki tujuan lain untuk memasuki tempat tersembunyi untuk sumber daya. Dalam menyelesaikan kita, rintangannya, itu akan jauh lebih mudah baginya, untuk melakukan apa saja. Wajah Graham cemberut ketika dia berkata, jadi itu sebabnya dia ingin membunuh kita semua, tidak ingin ada yang selamat. Jack mengangguk, dan Graham hampir kehilangan kendali atas ketenangannya. Hanya memikirkan pria bertopeng, yang selalu bertingkah tinggi dan perkasa, dan memikirkan posisi mereka yang sangat tidak menguntungkan membuatnya sangat cemas. Dia menatap Jack. Kurasa ada yang salah. Jack mengangkat alis, memberi isyarat agar Graham melanjutkan. Graham merendahkan suaranya saat dia berkata, kamu benar. Harapan terbesarnya saat ini adalah menyelesaikan rintangan, dan itulah kita. Jadi dia bisa tiba di Gunung Netherworld sendirian, membuat dia satu-satunya yang lulus. Dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa membunuh kita berdua dalam satu pukulan, jadi dia perlu merencanakan dan merencanakan, membersihkan semua orang di sekitar kita dan meninggalkan kita sendirian. Kemudian, dia akan menggunakan angka untuk melenyapkan kita. Mengatakan itu, dia berhenti, dan Jack mengangguk. Itu mungkin yang dia rencanakan, jadi bagian mana yang menurutmu salah? Jack sepertinya memikirkan sesuatu setelah pertanyaannya sendiri, dan dia menyeringai. Maksudmu karena dia mencoba melenyapkan semua orang yang bisa membantu kita berdua, maka tidak ada jejak yang tersisa, tapi kita menemukan mayatnya. Graham mengangguk. Memang itulah yang dia pikirkan, dan itu adalah hal yang terlalu aneh. Jika pria bertopeng itu benar-benar berencana untuk melenyapkan semua orang, hanya menyisakan dia dan Jack untuk yang terakhir, maka dia tidak akan membiarkan mereka menyadari ada sesuatu yang aneh. Namun, setelah dia membunuh murid klan utara, dia membiarkan yang lain mengamuk,
tidak repot-repot menghapus jejak dan ditampilkan terlalu terang-terangan. Jelas dia tidak peduli jika Graham dan yang lainnya bisa melihatnya. Itu pertanyaan yang besar dan kuat. Sebelum kita dapat menjernihkan poin ini, saya merasa tebakan Anda sebelumnya tidak memiliki dasar untuk dipertahankan. Graham benar, dan Jack setuju dengan apa yang dia katakan juga. Jack tersenyum, tidak menjawab pertanyaan Graham dan, sebaliknya, menyebutkan jejak-jejak listrik yang tersembunyi di pohon yang layu itu. Graham berkata dengan bingung, dia meninggalkan jejak Evil Blood Thunder sebagai tanda, dan menurutmu pasti ada lebih dari satu. Apa hubungannya ini dengan kecurigaanmu sebelumnya? Jack mendongak dan berkata dengan sungguh-sungguh, keduanya pasti ada hubungannya satu sama lain. Kamu pasti benar sebelumnya. Karena dia ingin membunuh semua orang di sekitar kita dan menghabisi kita pada akhirnya, maka dia tidak akan membiarkan kita perhatikan itu. Namun, faktanya adalah dia sepertinya sengaja membiarkan kita memperhatikannya. Dia ingin menampilkan semuanya di depan kita, jadi pasti ada sesuatu di baliknya. Apapun itu, tujuannya adalah untuk kita lihat. Petik 2. Bab 2319. Ada begitu banyak hal menakjubkan di Divine Void Slope, jadi siapa yang tidak menginginkannya? Tentu saja dia menginginkan semuanya untuk dirinya sendiri, dan jika itu masalahnya, maka dia harus menyingkirkan kita semua terlebih dahulu. Graham masih belum bisa sepenuhnya menerima semua yang dikatakan, dan keraguan menutupi matanya. Jack tersenyum ringan saat dia berjalan ke depan, meletakkan tangannya di bahu Graham. Karena tujuannya sudah jelas, maka semua yang dia lakukan adalah berkontribusi untuk tujuan itu. Dia meninggalkan jejak juga untuk tujuan itu. Meskipun dia masih belum tahu detail lengkapnya, selama kita mendapatkan lebih banyak bukti, jawabannya secara alami akan terungkap dengan sendirinya. Graham mengangguk, tidak mengerti sepenuhnya. Keduanya tiba-tiba terdiam, dan tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Mereka berdua tenggelam dalam pikiran masing-masing, tetapi Jack tampaknya memiliki ekspresi yang lebih tenang, sementara ekspresi Graham jauh lebih gelap. Dia sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah sekian lama, Graham akhirnya mendesak, lalu, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Jack berjalan 2 langkah ke depan. Mencari apa? Cari tanda lain yang ditinggalkan pria bertopeng itu. Setelah kita menemukan cukup banyak, kita akan dapat menemukannya. Selanjutnya, kamu harus ingat bahwa tujuan kita kali ini bukanlah balas dendam tetapi melewati panggung sebagai gantinya. Graham mengangguk, merasa bahwa kata-kata Jack masuk akal. Jack melanjutkan, kalau begitu, mari kita berhenti terlibat di sini. Jika kita ingin menemukan jawaban, kita harus terlebih dahulu menemukan tanda lainnya. Setelah itu, kita terus maju, kita tidak bisa hanya memberikan free pass kepada pria bertopeng itu. Petik 2. Meskipun dia akan mengancam keselamatan kita, kita sudah mempersiapkan diri, dan kita memiliki keterampilan yang cukup juga. Semua masalah ini bisa diselesaikan. Beberapa kata terakhir Jack diucapkan dengan sangat tegas, menyebabkan Graham terkejut. Murid dari paviliun penguasa ganda bernama Jack ini tidak pernah gagal mengejutkan Graham, dari waktu ke waktu. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang murid dari klan kelas 3 biasa bisa maju ke tempat Jack berada. Faktanya adalah bahwa keahliannya setara dengan Graham. Dia juga strategis, dan dia sangat dewasa dalam berbicara dan bertindak. Jack memandang Graham dan memperhatikan bahwa Graham sudah memandangnya secara berbeda. Dia tidak bisa tidak mendengus secara mental, tetapi dia tidak memikirkan masalah itu. Dia memutuskan untuk mengubah topik, dengan mengatakan, kami tidak punya waktu untuk disia-siakan. Karena kami yakin dengan apa yang harus kami lakukan selanjutnya, kami harus bergegas dan membuat pengaturan kami. Kata-kata itu mengingatkan Graham, dan Graham segera bertindak, buru-buru berjalan ke arah yang lain. Dia baru saja mengambil 2 langkah ketika suara Jack terdengar di belakangnya, ingat, kita tidak bisa berpisah. Kemanapun kita pergi, kita harus pergi bersama. Kalau tidak, kita hanya akan memberi mereka kesempatan. Petik 2. Graham mengangguk tanpa menoleh. Dia tiba di tempat semua orang berkumpul sebelum dia mengatur segalanya dengan keras. Dia membuat semua orang berdiri terpisah, bergiliran mengirimkan indera mereka, dan berputar setiap 2 jam. Bab 2320. 4 dari mereka akan mengirimkan indera mereka setiap saat. Masing-masing bertugas satu arah. Dengan begitu,
mereka mempertahankan aura dan energi sejati mereka sementara mereka juga meningkatkan akurasinya. Setelah mengatur segalanya, mereka memutuskan arah untuk maju. Ketika semua orang maju, Jack, Graham, dan pejuang asing lainnya semua diatur untuk berdiri di depan. Mereka benar-benar merasakan kekuatan bergerak sebagai sebuah kelompok saat itu, dan semua orang merasakan rasa aman. Lagi pula, mereka telah kehilangan lebih dari 2/3 orang mereka, dan mereka sudah berada pada tahap di mana semua orang berada dalam bahaya. Sementara kelompok itu maju dengan kecepatan tetap, Jack sekali lagi berbicara dengan Graham dan Benjamin. Namun, itu tidak terlalu menjadi percakapan, karena nada bicara Jack mengandung sedikit tuduhan. Matanya yang gelap terfokus pada Graham di sebelah kirinya. Graham, sebagai murid terpilih 5 besar di Paviliun 1000 Daun, kamu harus mendapat bantuan dari para tetua dan pemimpin. Ada sesuatu di hatiku yang telah kurenungkan selama beberapa hari, dan aku ingin tahu apakah kamu dapat membantuku. Saya menghilangkan keraguan saya. Meskipun kata-katanya terdengar sopan, ada nada menuduh yang sedikit mengejutkan Graham dan Benjamin. Graham mengangkat alis. Jika itu sesuatu yang saya tahu, saya akan memberitahu Anda. Namun, jika itu melibatkan rahasia klan, maka saya benar-benar tidak dapat membantu Anda. Kata-kata itu terdengar ambigu, tetapi Jack tidak keberatan. Dia tersenyum ringan ketika dia berkata, apa yang direncanakan Paviliun 1000 Daun? Mengapa mereka mengizinkan Paviliun Mayat memasuki tempat ini? Apakah para tetua internal dan eksternal Paviliun 1000 Daun merasa murid Paviliun Mayat akan berbaik hati untuk tidak menyakiti kita? Sebagian besar dari apa yang terjadi sekarang adalah karena Paviliun Mayat diizinkan masuk. Jika hanya kami klan utara, hal-hal tidak akan meningkat ke titik ini terlepas dari konflik apapun yang akan terjadi. Kata-kata Jack sangat bermakna, dan itu menyebabkan Graham dan Benjamin berubah ekspresi. Itu benar-benar pertanyaan yang tidak bisa diabaikan, dan Jack benar. Jika Paviliun Mayat tidak diizinkan masuk, malapetaka ini tidak akan terjadi. Mereka tidak akan kehilangan begitu banyak murid. Memikirkan wajah Riff yang tak berdarah saja sudah membuat Jack marah. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang coba dilakukan Paviliun 1000 Daun. Di Gunung Binatang, Paviliun 1000 Daun telah melihat Paviliun Mayat menyegel tempat itu, namun mereka bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, mengabaikan para murid di Gunung Binatang. Seolah-olah kehidupan itu tidak penting bagi mereka. Memasuki tempat tersembunyi untuk sumber daya membutuhkan izin, dan hanya ada 180 di antaranya. Mereka bahkan tidak memiliki cukup uang untuk dibagikan di antara mereka sendiri, tetapi mereka mengambil setengahnya untuk klan selatan. Jack tidak bisa memahami tindakan mereka sama sekali. Graham menghela nafas panjang ketika dia menjawab, meskipun agak putus asa, Paviliun yang melakukan ini secara alami memiliki alasan dan rencananya sendiri. Bagaimanapun, para tetua dan murid dari Paviliun 1000 Daun bukanlah idiot. Tidak mungkin mereka melakukan semua ini tanpa alasan yang baik, mereka pasti memiliki tujuan yang sangat istimewa. Mendengar semua itu, Jack tidak bisa menahan ejekan dalam kata-katanya saat wajahnya menjadi gelap. Apakah menurutmu penjelasan seperti itu cukup untuk semua orang? Meskipun kami sengaja mengecilkan suara kami dan tidak ada orang lain yang bisa mendengar apa yang kami katakan, apakah Anda benar-benar berpikir mereka tidak memikirkan hal yang sama secara internal? Begitu banyak orang yang mati, dan kebanyakan dari mereka adalah elit dari berbagai klan. Rencana macam apa yang layak dikorbankan sepanjang hidup mereka? Bersambung.